Halo good people, kembali lagi di program Detektif, dialog bertema kisah inspiratif. Kali ini saya ingin mewawancarai teman saya dari suku Baduy luar. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu mungkin Baduy luar gimana, sejarahnya gimana, suku Baduy gimana. Nanti kita tanya-tanya sama teman saya yang satu ini. Kita perkenalkan dulu dengan beliau. Siapa Kang? Perkenalkan namanya. Oh iya, nama saya Emen, kelahiran di Baduy luar, memang keturunan dari Jaro 7. Jadi di Baduy luar itu ada pemimpinnya Jaro 7 gitu. Jaro 7. Kang Emen, ini desa apa nih? Kalau Kang Emen? Desa luar dalam itu kami desa Kanekes. Nah, desanya desa Kanekes. Kampung ada masing-masing nama. Iya. Kalau ini namanya Kadu Ketung 3, Kadu Ketung 2 kalau ini. Kadu Ketuk 2. Iya, jadi Kadu Ketung itu ada 3, Kadu Ketung 1, Kadu Ketung 2, Kadu Ketung 3. Nah, jadi dulunya dari Kadu Ketung 1. Jadi karena banyak orang perluasan pindah-pindah rumah. Jadi akhirnya jadi 3. Ya. Tapi di situ di antara 3 itu ada nama kampung. Yang ketiga yang satu Cigoel, yang kedua Cipondok, yang Emen nih. Yang induk tetap namanya Kadu Ketung. Oh, ada lagi, jadi dibagi-bagi lagi. Iya, jadi orang bilang Kadu Ketung 2, Kadu Ketung 1 gitu. Padahal di situ ada nama-namanya. Nah, yang Kadu Ketung 1 itu namanya Kampung Cigoel. Yang Kadu Ketung 2 itu Cipondok gitu. Jadi ngambilnya rata-rata dari kali. Dari sungai ya? Dari sungai. Gitu. Terus total semua nih yang ada di Baduy luar nih ada berapa kampung, Kang Emen? Kalau di Baduy luar itu kurang lebih 63. Jadi semua itu 66 kalau nggak salah, sama Baduy luar sama Baduy dalam 3. Iya, Baduy dalam. 63 berarti ya, banyak juga. Jadi 60. Dia dikelilingin Baduy luar lah. Ya, di dalam kan ada 3, jadi pinggir-pinggirnya Baduy luar gitu ya. Jadi semuanya itu desa-desa Kanekes. Desanya desa Kanekes. Tapi ada masing-masing nama kampung. Semacam Kadu Ketung, Cipondok, Cigoel, Kadu Jangkung, Karahta. Macam-macam lah ya, banyak. Macam-macam ya. Cisaban, Cisadane, Kadu Keter gitu. Jadi banyak nama-nama kampungnya. Tapi desanya satu. Kami nggak boleh 2. Iya. Terus mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, apa bedanya Baduy luar sama Baduy dalam, Kang Emen? Kalau ngebedakan Baduy luar dan Baduy dalam, semacam pakaian ya. Satu contoh, pakaian mereka ikatnya putih. Kalau kami Baduy luar ikatnya biru. Dan bajunya mereka nggak pakai kancing. Jadi kayak kaos gitu kan, tapi berbentuk langsung dari kain. Kalau Baduy luar udah pakai kancing seperti ini, itu dari segi pakaian, dan mungkin dari segi rumah juga ada. Tapi kan kalau dari segi rumah, ngebedakannya kan mereka kalau yang nggak ke Baduy dalam kan susah ngebedakannya. Betul. Tapi kalau dari orang, dari segi pakaian gampang gitu ngebedakan orang Baduy luar dan Baduy dalam. Dari segi rumah apa bedanya? Kalau saya lihat kayaknya nggak terlalu ada beda ya. Apa bedanya, Kang Emen? Kalau rumah mereka bedanya pintu harus 1. Nggak boleh 2. Terus ini namanya kan sosoro ya. Ya, sosoro. Kalau di sana namanya apa nih kalau di luar? Ruang tamu apa? Bale-bale? Bale. Ya. Kalau di Baduy luar ini pakai sosoro begini. Kalau Baduy dalam nggak boleh. Oh, nggak boleh. Gitu, ya. Jadi dia nggak ada teras lah gitu bahasanya gitu ya. Itu bedanya. Oh iya benar, Baduy dalam nggak ada teras. Iya. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, saya kenal sama Kang Emen nih udah lama banget Kang ya. Iya. Sekitar 10 tahunan kali ya. Jadi saya setiap kalau ke Baduy selalu hubungin Kang Emen gitu. Terus boleh cerita sedikit nggak Kang Emen tentang sejarah Baduy gitu? Apa asal mulanya suku Baduy ini yang Kang Emen tahu? Setahu Emen, kami jadi adanya di suku Baduy ini, kami kan pengikut Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu mungkin turunnya dulu di suku Baduy itu. Jadi kami adalah pengikutnya. Ya, jadi di situ
dibagi dua, ya. Ada pemisahan tugas. Jadi ada yang tugas di Baduy luar untuk ngejaga Baduy dalam, itu menjaga adatnya gitu ya. Menjaga adatnya dan menjaga orang-orang yang masuk itu kan disaring kan, apakah boleh masuk ke Baduy dalam gitu. Itu Jaro 7 bagiannya. Jadi Jaro 7 itu di sini ya, Baduy luar tugasnya. Iya, jadi Jaro 7 itu ditugaskan di Baduy luar. Ya, jadi ada 7 memang, ada Jaro Cipatik, ada Jaro Sinang Nyai, ada Jaro Inggung gitu kan, ada Jaro yang berjumlah 7. Iya, yang berjumlah 7, ada Jaro Sirah Daye gitu, ada Jaro warga gitu. Jadi kalau Bapak Emen dulu jadi Jaro warga, dulu dia di kampung ini gitu. Jadi di situ Baduy dalam itu menitipkan secara hukum ke Baduy luar gitu. Kalau ada masalah, mereka kan Baduy dalam itu kebagian apa? Jadi apa, semacam penghubung kali. Enggak. Jadi maksudnya semacam bertapa lebih dalam lagi gitu. Jadi mereka di dalam itu sebenarnya nggak boleh terusik dengan masalah apapun gitu kan. Yang harus tanggung jawab dengan masalah apapun, yang pelanggaran ada itu Jaro 7 yang tanggung jawab gitu. Itu semacam pelanggaran macam-macam lah. Seperti punya gelas kan, punya termos, punya dari bahan-bahan atom kan, dari bahan-bahan atom yang untuk masak-masak itu kan, sebenarnya itu nggak boleh, jadi dibersihkan harusnya itu sama Jaro 7 gitu. Jadi dioperasi setahun minimal 3 kali gitu. Jadi biar adat-adatnya utuh, dijaga gitu. Jadi kalau orang Baduy dalam harusnya lebih bertapak lah gitu, lebih dalam lagi. Dia lebih gitu. menjaga adat istiadat gitu. Dari hubungan luarnya Baduy luar gitu ya, ke masyarakat luarnya. Dan dia Baduy luar ini menyaring lah yang tadi Kang Emen bilang. Baduy dalam jangan sampai kemasukan hal-hal yang dari luar, yang dari luar yang merugikan gitu. Betul. Jadi dijagalah sama Jaro 7 ini gitu, sama Jaro kepemerintahan. Kalau sekarang namanya Jaro Saija. Terus apa bedanya Jaro 7 itu sama Puun? Kan kalau kepala sukunya di Baduy kan disebut Puun ya Kang Emen ya kan? Kalau di Baduy luar juga kan ada Puun juga. Jadi apa bedanya Puun sama Jaro 7 nih? Kalau Puun itu paling ditinggikan paling ditinggikan seluruh Baduy ya. Jadi dan dia memutuskan ganti tahun, ganti bulan, bikin tanggal gitu kan. Kalau Jaro 7 ya tugasnya ya tadi semacam seperti itu. Tapi masalah perbedaan Puun dan Jaro 7 ya beda pangkat gitu. Jadi bawahan Puun lah gitu. Jaro 7 ini. Jadi seolah-olah suku lampah Puun gitu. Kalau ada apa-apa Puun wakilnya itu lah. Ngomong ke Jaro 7 apa yang mau, misalkannya bahkan Jaro 7 juga kalau seandainya mau bertindak minta bantuan secara batin lah minta doa lah ke Puun itu gitu. Jadi ya bedanya cuman dari segi pangkat doang. Pangkat Jaro 7 dan pangkat kepuunan gitu. Di situ juga Puun ada punya baresan, punya juru basa, punya yang serentaun, itu punya kokolotan namanya gitu kan. Jadi punya asisten-asisten lah gitu. Terus Jaro 7 juga punya juga. Namanya bawahan Jaro 7 itu kaum, ada juru basa, ada tukang serentaun, ada kolot desa, ada kepala pemuda. Jadi ada macam-macam tugasnya. Dari bawahan Jaro 7 itu juga ada masing-masing lagi. Bagian misalnya kepala pemuda bagian ngurus anak-anak muda. Kolot desa bagian ngurus secara kampung. Kaum seperti pembantu kolot lagi sibuk atau napi lagi sakit gitu. Jadi ada tata-tataannya gitu. Puun juga begitu, ada baresan, ada kokolotan, ada
ada Jalok Palawari, ada Sedentahun. Banyak ya. Banyak. Terus kalau di sini berarti di setiap kampung pasti ada puun apa enggak? Di Oh, setiap kampung itu puun itu cuma 3 kampung. 3 kampung. Cibeo, Cikartawana, Cikesik. Oh, yang itu kan di Baduy Dalam. Iya. Tapi kalau di Baduy Luar ada nggak? Kalau di Baduy Luar adanya Jaro 7. Oh, ada yang Jaro 7, nggak ada Iya, puun ya? nggak ada Nggak puun. nggak ada puun. Jadi Jadi nggak ada puun itu cuma puun 3. puun itu cuma ada 3 Oh, di Baduy Dalam di gitu. Baduy Dalam. Iya, 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 iya. Jadi perbedaannya dari sisi pakaian, dari sisi adat juga kalau Baduy Luar lebih bisa menerima perkembangan zaman gitu Kang ya, bisa pakai barang-barang yang dari luar gitu ya. Ada barang-barang dari luar, kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran juga ada di Baduy Luar. Iya, iya. Terus nanti tokoh-tokoh masyarakat dioperasi, biasanya orang-orang yang bandelnya misalnya yang punya tolong dijual atau napi dikasih ke orang yang terdekat itu. Iya, iya. Nggak dirusak sih, enggak. Iya, iya. Cuman dikasih pengarahan itu. Jadi alhamdulillah selama ini kami masih bisa ngejaga. Nah, kalaupun ada orang yang bandel, ya dinasehatin beberapa kali sama Jaro 7-nya itu atau napi kolot desanya kan Jaro 7 juga ada kolot desa. Kalau misalnya kolot desa sudah tidak mampu, barulah lapor ke kaum gitu kan. Kalau kaum sudah tidak mampu, barulah lapor ke Jaro 7-nya gitu. Baru di situ ditindak tegas gitu. Jadi rata-rata mereka kan kalau udah ditindak tegas sama orang tua takut kan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah jadi masih bisa ngejaga. Ya. Iya. Kalau puncak, kalau masalah pangkat mah paling tinggi mah di sini mah puun. Puun udah paling tinggi. Yang menentukan apapun itu puun. Pokoknya Baduy Luar juga tetap patuhnya sama puun. Ke sana, ke puun. Ya. Jadi segala kepentingan adat itu kami keluarnya dari sana. Keluar dari puun keluar ke Bapak Kolot. Jadi Jaro 7 kan ada lagi pangkat yang lebih tinggi lagi namanya Bapak Kolot. Bapak Kolot. Nah, dari Bapak Kolot ini barulah nyebar ke Jaro 7. Dari Jaro 7 baru nyebar ke masyarakat. Ke kolot desa gitu. Kolot desa baru menyebarkan ke masyarakat. Jadi kami setiap setahun 3 kali itu ada perkumpulan Jaro 7 ya di Baduy Dalam. Terus ada namanya kumpulan Tang Tutilu Jaro 7. Jadi Tang Tutilu Jaro 7 itu Tang Tutilu itu kan Cibeo, Cikartawana, Cikesik, puun. Sama Jaro 7 kumpul di Cikesik atau napi Cibeo atau napi Cikartawana, itu tergantung ditentukan. Itu rata-rata setiap tahun itu 3 kali. Nah, setelah kumpulan di Jaro 7, di Tang Tutilu Jaro 7 ada lagi kumpulan di Bapak Kolot. Nah, kumpulan di Bapak Kolot itu khusus Jaro 7. Nah, setelah kumpulan di Bapak Kolot ada lagi kumpulan masing-masing kampung. Yang kumpulan itu semacam kaum, kolot desa, kepala pemuda, Jaro 7. Nah, di situ baru termasuk mengumpulkan warga gitu. Jadi mengumpulkan warga itu bukan tentang apa-apa, tentang menjaga adat. Dan kalaupun kita keluar misalnya tumpang sari di luar gitu kan orang Baduy kan rata-rata nggak punya tanah kan. Jadi orang Baduy itu kebanyakan tumpang sari di orang luar. Jadi tolonglah misalnya kata orang tua ini jaga adat istiadat kita dan persaudaraan kita sama orang sana gitu. Jadi kumpulan juga cuman itu, dan tolong jaga misalnya kalaupun tumpang sari di orang lain 4-5 hari tolong pulang kalau di waktu ada ronda gitu, karena kita seminggu sekali ada jadwal ronda. Misalnya si A poe Minggu, si B poe Senin gitu sampai ketemu. Kalau misalnya di kampung inilah contohnya, kampung ini dibagi 7 hari itu per orangnya ada 8 orang itu per hari. Buat menjaga kampung lah. Iya, untuk menjaga kampung dan termasuk ngejaga semuanya sih, lah ya. Karena ronda itu kan ngejaga semuanya. Jadi kumpulan juga kami setahun 3 kali itu menentukan
untuk acara jangan menentukan apa adat sisi adat itu biar selalu dijaga. Nggak ada yang diomongin selain itu. Selain itu ya. Iya. Tapi Kang Emen sendiri nih asli kelahiran dari Baduy luar apa dari Baduy dalam dulu pindah ke luar? Kang Emen sendiri. Kalau Emen mah udah dari nenek moyang udah di luar. Iya. Oh, udah di luar. Terus sebagai orang Baduy luar nih, apa harapan Kang Emen nih terhadap mungkin pariwisata Baduy atau mungkin tentang suku Baduy sendiri, gimana harapan Kang Emen ke depan? Kalau harapan Emen masalah wisata, Emen misalnya ada harapan ya, biar rame. Tapi di sini kan bukan wisata ya, jadi Sabah Baduy. Baduy. Ya. Jadi kami sebenarnya mungkin kurang begitu bagus itu disebut wisata. Iya, betul. Jadi kami kalau ada teman-teman atau napi saudara-saudara kami yang mau datang, itu namanya Sabah Baduy. Sabah. Gitu. Jadi kita ibaratnya datanglah bertamu, silaturahmi gitu ya, bahasa ini. Iya. Jadi kalau harapan Emen yang penting orang Baduy bisa memperteguhkan adatnya sendiri, orang luar juga bisa ngebantu, bisa menghormati adat sini. Gitu. Ya. Emen sih harapan seperti gitu itu. Aja ya. Benar, keren. Jadi mungkin itu aja kali ya teman-teman, sekilas tentang Baduy luar. Semoga mungkin teman-teman bermanfaat buat informasi teman-teman kalau nanti mau ke Baduy luar atau ke Baduy dalam gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di program Detektif selanjutnya. Thank you, bye-bye. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!